Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya pada event Mr. Doji Invitational saat ini memasuki ke kuarter final, di mana pertemuan Grandmaster Daniil Dubov menghadapi pecatur Ukraina Grandmaster Pavel Eljanov merupakan sebuah momen yang luar biasa. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Pavel Eljanov putih melangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, kuda ke F3, lalu E6, gajah ke F4, dan ini tentunya London System. Dan percatu tidak teman-teman, langkah no penalty juga yang dimainkan oleh Daniil Dubov, kuda ke D5. Lihat langkah ini teman-teman, mengusir gajah. Percatu tidak, langkah ini baru dimainkan berdasarkan database yang ada di data catur. Sebelumnya teman-teman, bahwa pion melaju merupakan opsi yang sangat sering untuk menghadapi London System. Di sini kuda ke D5, gajah ke G3, dan F5 untuk menjebak gajah ke depan, lalu E3 dan gajah ke E7 mempersiapkan rokade, C4 mengusir kuda, kuda ke F6 di mana ke depan dapat bermanuver ke peta yang lebih aktif, kuda ke C3, rokade, menteri ke C2 mungkin juga mempersiapkan rokade sayap menteri, gajah ke B4 langsung mengepin kuda. Betul saja fokus rencana rokade sayap menteri, maka gajah menukarkan terhadap kuda. Menteri tentunya menerima. Lagi-lagi normalnya ialah dengan pion melaju, di mana ke depan mengurangi tekanan dari gajah. Namun tentunya Daniil Dubov adalah pemain yang agresif dan juga mempunyai taktik catur yang cukup unik. Ia memilih dengan B5 teman-teman. Ia mengorbankan pion dan apa yang terjadi? Di sini D5 dari putih. Karena apa yang coba dirancang Daniil Dubov, di posisi apabila pion diterima teman-teman, maka peta inilah yang diinginkan oleh Dubov, yaitu dengan kuda ke D5, di mana juga mengancam menteri, juga mensupport pion karena kita lihat juga dua kali diancam. Menteri ke C2, maka gajah ke B7, dan kita lihat teman-teman, di sini juga mensupport kuda ke depan, di mana pion dapat melaju apabila diterima, maka benteng menerima, memanfaatkan juga ke depan bahwa file C yang sudah terbuka, menteri dan raja berada dalam satu file. Untuk itulah putih tidak menerima pion, tetapi dengan D5 berlanjut, pion ke D6 dilanjutkan, dan pion memukul pion, lagi-lagi tidak langsung memukul pion teman-teman, tetapi B4, lagi-lagi mengancam menteri dan mengorbankan pion. Dan bagaimana respon putih? Menteri ke C2 tidak menerima, juga kembali menantang. Apa yang terjadi jika saat ini diterima pion Daniil Dubov? Maka A5 lah rancangan Daniil Dubov, di mana menteri kembali, kuda ke E4 mengancam menteri, menteri ke C2, gajah memukul pion, dan kita lihat teman-teman kompensasi yang didapatkan. Kuda ke depan dapat aktif, membuka juga akses benteng bahwa file B sudah terbuka. Luar biasa bagaimana Daniil Dubov tidak segan-segan mengorbankan buah-buahnya untuk pengembangan dan juga membuka file menyerang fokus ke raja. Inilah teknik yang selalu dimainkan oleh Daniil Dubov sehingga ia terkenal pemain yang menciptakan partai-partai yang asik dan juga menarik untuk disaksikan. Dan kita kembali teman-teman, di dalam posisi seperti ini dipilih menteri ke C2 tidak menerima pion dan berlanjut dengan kuda ke A6, kuda ke D4 juga mensupport pionnya sehingga tidak dimakan oleh gajah. Kuda ke C5 juga menambah tekanan terhadap pion. Di sini gajah ke E2. Dan mungkin beberapa dari kita bertanya mengapa tidak diterima pion yang ada di F5 misalkan. Masalahnya teman-teman, menteri ke E8 mungkin inilah yang dicegah, menambah tekanan juga terhadap pion. Di sini juga menteri ke depan bermanuver mengancam pion, ancaman juga skak, dan inilah yang coba dihindari oleh putih sehingga ia memainkan pengembangan gajah ke E2 menghubungkan benteng satu sama lain. Berlanjut dengan kuda F ke E4 menempatkan di sentral, kuda ke C6 saat ini mengancam menteri, menteri ke F6, lalu E7 teman-teman mengancam benteng, benteng ke E8, kuda memukul pion B4, gajah ke E6, kuda kembali ke C6 mensupport pion, maka gajah ke D7 mengancam kuda, sehingga setelah kuda berpindah, maka benteng memukul pion.
Berlanjut Raja ke B1 mencoba mengamankan diri ke depan, maka benteng ke B8, Raja ke A1. Maka coba teman-teman, inilah yang mungkin cukup sulit ditemukan oleh pecatur biasa. Bagaimana imajinasi brilian dari Daniel Dubov. Yang menjadi tantangan Anda post speed ini, kira-kira apa yang dimainkan Dubov di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Dan percaya atau tidak, langkah itu ialah dengan langkah F4, di mana langkah ini sangat luar biasa. Dari sinilah bermula semua permainan dibongkar dan juga posisi. Maka pion E menerima, karena apa? Apabila gajah menerima, sudah meninggalkan terhadap pion F2, sehingga kuda memukul pion pertukaran kualitas, benteng akan tumbang. Dan tentunya teman-teman di dalam posisi ini, pion menerima dibuat, dan langkah spektakuler, langkah brilian, gajah ke-4, kita lihat mengancam menteri dan menteri ke C1. Karena apapun dibuat teman-teman, cukup logis pion menutup misalkan, maka gajah akan memukul pion. Pion menerima, maka kuda memukul pion skak, dan kita lihat bahwa kuda sedang dipin terhadap menteri. Raja ke A2, maka kuda memukul kuda mengancam menteri, dan kita lihat cukup banyak tekanan teman-teman. Semisal, sebagai contoh kita lanjutkan menteri ke D3, maka D5 sangat kuat, di mana selain mensupport kuda membuka akses menteri. Menteri ke A3 misalkan, maka kuda ke C3 skak. Selain juga melakukan skak mengancam benteng, juga membuka benteng mengancam gajah. Di mana menteri menerima, ini adalah ancaman skakmat 4 langkah. Benteng memukul gajah skak, benteng menutup, menteri ke A6 skak, menteri menutup, benteng memukul benteng skak, raja ke A1, menteri memukul menteri, dan ini pun skakmat. Kita lihat teman-teman bagaimana brutalnya kombinasi yang coba dibangun oleh Daniel Dubov, dan kita kembali ke partai aslinya. Dan di posisi ini Pavel Eljanov memainkan dengan menteri mundur ke C1, sehingga gajah langsung memukul benteng. Benteng saat ini memukul gajah, kuda ke A4, dan kita lihat teman-teman bagaimana banyaknya tekanan terhadap pion B2. Masih berlanjut kuda ke B3 tentunya menghalangi juga akses dari benteng, maka saat ini langkah spektakuler pamungkas yang membuat putih menyerah. Dubov memilih kuda memukul gajah teman-teman. Di sini juga putih menyerah. Karena apa? Tentunya apabila dilanjutkan kuda diterima, maka benteng memukul gajah. Kita lihat bahwa Dubov unggul komplit, satu perwira, satu benteng dalam skala Grandmaster teman-teman. Sangat mudah ke depan memenangkan permainan, apalagi juga tekanan kita lihat cukup banyak diberikan oleh Dubov. Luar biasa teman-teman, bagaimana lagi-lagi mind blowing. Pemikiran yang luar biasa, taktik kombinasi yang dipertontonkan oleh Daniel Dubov kepada kita semuanya. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa putih Pavel Eljanov memiliki tingkat akurasi 80,8% dan Grandmaster Daniel Dubov 91,5%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan ataupun request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.